Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabar kalian? Welcome back to this channel ya, pembelajar kimia. Kali ini kita akan melanjutkan apa yang saya jelaskan kemarin. Jika kemarin saya menjelaskan tentang apa itu soal HOTS dan bagaimana ciri-cirinya, hari ini kita langsung mengeksekusi untuk mengerjakan latihan soal HOTS. Dan tentunya di bidang kimia dong. Nah, kimia itu kan ada banyak, jadi pasti banyak macam-macam tipe soal HOTS. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk belajar tentang soal HOTS stoikiometri, khususnya di bidang pereaksi pembatas. Kalian sudah kenal nggak pereaksi pembatas itu apa? Kalau kalian belum tahu latihan soal HOTS tentang pereaksi pembatas, terus saksikan video ini ya. Oke teman-teman, ini adalah salah satu contoh dari latihan soal HOTS stoikiometri khususnya bidang pereaksi pembatas. Nah, perlu diingat nih teman-teman, setiap ada soal, kita harus membaca soal itu sampai akhir. Nah, setelah kita membaca, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita wajib menulis apa yang diketahui. Dan kita juga harus menulis apa yang ditanyakan. Nah, sembari menulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, pas kita membaca soal, kita pasti akan tahu bagaimana cara menjawabnya. Karena kita sudah menganalisis di awal dan paham soal itu. Yuk kita langsung mulai aja yuk. Nomor 1, ada soal seperti ini. Tahap awal pembuatan asam nitrat. Nah, di sini kita berhenti dulu. Asam nitrat. Asam nitrat itu rumusnya apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? HNO3. Di industri melibatkan reaksi antara NH3, apa namanya? Amonia, dengan O2 atau oksigen yang menghasilkan gas NO atau nitrogen monoksida dan uap air. Nah, di sini ada titik. Nah, kalau dari sini berarti kita tahu apa ini? Tahu reaksinya. Reaksinya dari pembuatan asam nitrat itu ternyata dari NH3 plus O2 yang menghasilkan NO dan uap air. Tahap awalnya itu. Nah, pertanyaannya, tentukan mol NO yang terbentuk jika reaksi melibatkan 15 gram NH3 dan 20 gram O2. Itu yang pertama. Kita tandai yang pertama. Yang kedua, berapa volume gas O2 yang diperlukan jika diukur pada keadaan STP? Oke, jawab. Berarti di sini diketahui M NH3, M itu massa ya, ini 15 gram. Dan MO2 sama dengan 20 gram. Ditanya. Yang ditanyakan adalah mol NO. Nah, kita harus tahu apa simbol dari mol. Simbolnya adalah NO. Hati-hati ya, N-nya harus N kecil. N besar itu nitrogen, O-nya itu oksigen tadi, NO. Nah, sudah. Terus yang kedua, berapa volume gas O2 STP? Karena ada STP, berarti kita harus menuliskan di sini VO2 dalam kurung STP. Terus langsung saja kita jawab, teman-teman. Nah, untuk menjawab soal ini, karena kita berkaitan dengan reaksi kimia, yang pertama wajib untuk menuliskan reaksinya. Nah, reaksi tadi dalam pembuatan asam nitrat itu awalnya ada reaksi NH3 plus O2 menghasilkan NO plus H2O.
Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Pasti kita harus menyetarakan reaksi itu. Nah, untuk penyetaraan kita tetap menggunakan kaidah kation dulu, anion dulu, hidrogen baru oksigen. Kalau di sini kita ke N dulu. N-nya di sini 1, di sini 1. Betul ya? Hanya di sini ada 3, di sini ada 2. Sehingga di sini harus dikalikan 3/2. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini kan pernya per 2. Untuk memudahkan kita ke depannya, kita harus mengalikan dengan angka 2. Sehingga di sini 2NH3 plus 2O2 menjadi 2NO plus 3H2O. Nah, kalau sudah, kita periksa lagi. Di sini hanya 3, di sini hanya di sini 6, di sini hanya juga 6. Nah, kalau sudah, kita ke yang terakhir yaitu oksigen. Oksigennya di sini 4, 2O2 kan 4. Di sini oksigennya ada 2 plus 3, berarti ada 5. Berarti kan tidak sama. Karena di sini dia substituen yang mengandung oksigen itu ada 2 dan di sini ada 1, di sini 5, di sini 4, di sini kita boleh mengganti ini dengan 5/2. Karena kan di sini 5, berarti kan di sini harus 5. Karena di sini ada faktor penyebut lagi, ada bilangan pecahan lagi, sehingga kita harus mengalihkan lagi dengan angka 2. Sehingga menghasilkan persamaan 4NH3 plus 5O2 menghasilkan 2NO plus 6H2O. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Karena setiap reaksi itu memiliki fasa yang menunjukkan wujud zat yang bereaksi itu dalam bentuk apa, maka kita juga harus menuliskan fasa-fasa pereaktan maupun produk. Nah, NH3 tadi fasanya itu di sini gas ya, gas. Karena amonia itu fasanya gas. O2 pasti juga gas. Nah, NO di situ sudah ada clue, gas NO, berarti di sini juga gas. Menghasilkan gas NO dan uap air. Uap air itu berarti juga fase gas. Sehingga persamaan reaksi yang kita hasilkan, yang sudah kita setarakan 4NH3 plus 5O2 menjadi 2NO plus 6H2O. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah tahu persamaan setara dari reaksi awal pembuatan asam nitrat. Reaksinya seperti ini. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menghitung mol masing-masing reaktan. Reaktan itu apa? Berarti reaktan itu yang berada di sebelah kiri. Yang direaksikan sehingga menghasilkan produk itu namanya reaktan. Yang pada reaksi kali ini itu adalah NH3 dan O2. Oke, kita hitung dulu NH3. Seperti yang kita ketahui, rumus mol atau N simbolnya itu ada 2. Ada massa per mR atau molaritas kali volume. Tapi karena yang diketahui adalah massa, sehingga kita memakai rumus M per mR. M-nya MnH3 15 gram per MR-nya NH3. Kenapa MR? Karena di sini adalah senyawa. Ketika di sini unsur, maka adalah AR. Nah, MR NH3 bagaimana cara menghitungnya? Caranya adalah AR-nya N plus, karena hidrogennya ada 3 kali AR hidrogen. Sehingga 15 gram, AR-nya N itu 14, plus 3 kali 1. Satuannya apa? MR itu gram per mol. Sehingga di sini akan menghasilkan angka 0,88 mol. Bedakan ya teman-teman, ingat kalau simbol mol itu yang di depan atau yang namanya besaran itu N. Sedangkan satuan itu mol. Karena banyak yang menuliskan yang di depan ini langsung ditulis mol. Nah, ini salah.
Jadi perbaiki teman-teman yang masih menggunakan konsep seperti itu. Sekarang NO2. Rumusnya sama ya. M per MR sama dengan 20 gram per ini 2 ARO. Berarti 2 kali 16 gram per mol. Di sini 0,625 mol. Nah, kalau sudah menghitung molnya, karena ini adalah latihan soal HOTS reaksi pembatas, maka kita wajib menuliskan kembali reaksinya. Kita pakai warna lain. 4NH3 fase gas bereaksi dengan 5 gas oksigen, 5 mol gas oksigen, sehingga menghasilkan produk 4 mol NO dalam fase gas plus 6 H2O fase gas. Nah, kenapa saya menyebutkan tadi ini 4 mol NH3, 5? Karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Kan namanya perbandingan belum tentu angka aslinya, makanya kita perlu menghitung mol aslinya. Itu teman-teman, jangan salah konsep ya. Setelah itu kita menuliskan M, R, dan S. M itu mula-mula, jadi awal reaksi. Awal sebelum terjadinya reaksi itu ada apa saja. Ini di M. Berarti ini kita tuliskan yang mol yang kita mol yang kita hitung tadi. Mol NH3 yang kita dapatkan 0,88 mol. Sedangkan yang oksigen itu 0,625 mol. Nah, untuk yang produk pada awal reaksi berarti kan belum terbentuk ya teman-teman, sehingga tidak perlu kita tuliskan. Nah, yang kolom kedua adalah menunjukkan R ini adalah reaksi. Berarti seberapa banyak mol yang bereaksi per masing-masing reaktan dan seberapa banyak yang dihasilkan. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya, karena ini reaktan memiliki nilai mol tersendiri dan dengan koefisien yang berbeda-beda, sehingga kita perlu membagi mol dari masing-masing reaktan ini dengan koefisien masing-masing juga. Berarti, kalau NH3 ini kan 0,88. Jadi kita tuliskan saja N per 1 koefisien NH3. Berarti di sini 0,88 per 4. Karena 4 adalah koefisien dari NH3. Hasilnya berapa? 0,22. Sedangkan N per 1 koefisien O2 itu adalah 0,625 per 5. Hasilnya 0,125 mol. Kenapa di sini kita perlu menghitung N per 1 koefisien? Karena akan dibandingkan sesama reaktan. Nah, ini kan 0,22 mol yang punya NH3, sedangkan yang punya O2 0,125 mol. Nah, mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah punyanya N per 1 koefisien dari gas oksigen, karena di sini 0,125. Nah, fungsinya apa? Fungsinya si N per 1 koefisien O2 karena dia memiliki nilai yang lebih kecil, sehingga ini akan menjadi yang namanya bereaksi pembatas. Dinamai pembatas karena dia akan dijadikan sebagai patokan 0,125. Nah, ketika per 1 koefisien O2-nya itu 0,125, berarti yang bereaksi di 4NH3 ini, ya 0,125 ini dikalikan 4. Hasilnya di sini 0,50 mol. Paham ya? Nah, di sini berarti yang bereaksi 0,625. Karena apa? Kan ini sama aja 0,125 dikalikan 5. Sehingga di sini pasti 0,625. Di sini sama 0,50 dan di sini
0,750. Nah, kalau sudah untuk menuju yang S itu artinya sisa atau setimbang. Nah, berarti ini dikurangi. 0,88 dikurangi 0,50. Berapa? 0,38. Yang ini habis. Nah, ini kita mendapatkan satu konsep lagi. Yang namanya reaksi pembatas kan tadi digunakan sebagai patokan karena nilainya lebih kecil. Nah, karena nilainya lebih kecil itu dapat dipastikan reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis dalam suatu reaksi itu. Sehingga reaktan O2 itu pasti habis bereaksi. Jadi tidak ada mol yang tersisa, tidak ada jumlah yang tersisa pada akhir reaksi setelah membentuk produk. Makanya di sini kita tuliskan habis. Nah, ini 0,50, sedangkan di sini 0,750. Nah, setelah itu yang ditanyakan adalah NNO. Langsung saja NNO berarti 0,50. Sehingga NNO yang dihasilkan sama dengan 0,50 mol. Untuk pertanyaan yang kedua adalah volume gas oksigen dalam keadaan STP. STP itu kepanjangannya Standard Temperature and Pressure. Jadi harus pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 0 derajat Celcius. Maaf. 0 derajat Celcius, 1 atmosfer. Di sini berarti V STP sama dengan N dikalikan 22,4. Nah, 22,4 ini sudah tetapan ya. Sehingga N-nya tadi berapa? N 0, O2. O2-nya 0,625 dikali 22,4. Hasilnya di sini adalah 14 liter. Nah, itu tadi tentang salah satu contoh soal HOTS, High Order Thinking Skill, dalam bab stoikiometri, khususnya reaksi pembatas. Nah, kira-kira paham apa enggak yang saya jelaskan? Jika kalian masih belum paham, bisa banget tanya saya di kolom komentar atau DM saya di Instagram @yolandasintiadewi. Boleh banget, nanti akan saya jawab. Atau langsung aja DM di Instagramnya Pembelajar Kimia @pembelajarkimia. Boleh banget. Sepertinya itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyak yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat untuk belajar kimia. Semoga ilmu kalian bermanfaat dan barokah. Jangan lupa jika ada teman kalian yang tidak bisa, jangan lupa untuk mengajarinya, karena ilmu yang diajari itu akan menjadi semakin berkah dan kalian pasti akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa juga untuk like dan share ke teman-teman kalian agar semakin bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.